Salam, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Saya terus berharap saudara yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat dan sukacita selalu dalam naungan kasih dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini terambil dari kitab Yunus pasal 2 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus." Dalam bahasa Nias, dalam kitab Yunus pasal 2 ayat 8, firman Tuhan berkata, "Meno ragu-ragu baka dedeku, bai tedegu Yehova, bai rugi rau gefangan regu, bago sali adeheu ni amonia." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, doa mengandung arti sebagai komunikasi dengan Allah, di mana melalui doa, seseorang menyampaikan isi hatinya kepada Allahnya. Dan bagi orang Kristen, berdoa kepada Allah tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan posisi, tidak ada batasan volume suara, dan tidak ada batasan tempat dalam memanjatkan doa kepada Allah. Sehingga kapanpun waktu, bagaimanapun posisi, sebesar apapun volume suara, dan dimanapun tempat, dapat memanjatkan doa kepada Allah. Melalui nats renungan dari kitab Yunus pasal 2 ayat 7 ini, mengisahkan tentang Yunus yang berdoa di dalam perut ikan yang telah menelannya. Sehingga dari nats tersebut kita merenungkan firman Tuhan di bawah tema doa dari perut ikan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biasanya oranglah yang memakan dan menelan ikan. Tetapi bagi Yunus, ikanlah yang menelan dia. Kejadian Yunus ditelan ikan berawal dari tindakannya yang melarikan diri dari panggilan Tuhan yang mengutusnya ke Niniwe. Sebab Niniwe merupakan kota yang terkenal jahat, maka membuat Yunus lebih baik menghindar daripada menyampaikan peringatan Tuhan itu kepada mereka. Dan kapal yang ditumpangi Yunus menuju Tarsis dilanda badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Bandingkan Yunus pasal 1 ayat 4. Dan ketika segala upaya yang dilakukan oleh awak kapal tidak kunjung menolong mereka, maka mereka pun membuat undi untuk mencari tahu siapa penyebab malapetaka itu menimpa mereka. Dan jatuhlah undi kepada Yunus, dan dia pun memberitahu bahwa karena dialah kondisi buruk itu menimpa mereka. Sehingga agar penumpang kapal tidak turut binasa dan atas usulnya sendiri, maka Yunus pun dibuang ke laut. Dan firman Tuhan mengatakan, maka atas penentuan Tuhan datanglah ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Yunus pasal 1 ayat 17. Ikan yang menelan Yunus adalah penentuan Tuhan. Maka dengan keajaiban dan penentuan Tuhan pula, selama 3 hari 3 malam, Yunus masih hidup dalam perut ikan yang menelannya itu. Dan di dalam perut ikan itulah Yunus memanjatkan doanya kepada Allah. Bagian dari rangkaian doanya dalam nats ini Yunus mengungkapkan, "Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus." Dari perut ikan Yunus memanjatkan doanya kepada Tuhan. Dan dengan iman, ia yakin bahwa akan sampai kepada Allah dalam bait-Nya. Memang, biasanya doa dipanjatkan di pelataran bait suci di Yerusalem kala itu. Tetapi Yunus sangat yakin bahwa hadirat Allah tidak dibatasi oleh bait duniawi manapun, dan bahwa Tuhan mengerti kebutuhan setiap orang yang berseru kepadanya, dimanapun mereka berada. Dan di ayat selanjutnya nanti dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Yunus pasal 2 ayat 10. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada kisah kehidupan Yunus ini, kita belajar beberapa hal. Yang pertama, tunduklah kepada Tuhan. Berjalan di luar jalan Tuhan hanya menuai kebinasaan dan kesesatan. Yang kedua, hidup dan mati manusia di tangan Tuhan. Jika Tuhan berkehendak seseorang tetap hidup, maka akan hidup seperti Yunus dalam perut ikan.
Dan jika Tuhan berkehendak mati, maka pasti akan mati pula. Yang ketiga, bertobatlah semasih ada waktu. Kehendak Tuhan yang masih membiarkan Yunus hidup dalam perut ikan, dimanfaatkan oleh Yunus untuk bertobat di hadapan Tuhan, serta berjanji akan mempersembahkan korban, serta memenuhi nazarnya kepada Tuhan. Bandingkan Yunus pasal 2 ayat 9. Yang keempat, berdoa dan beriman. Yang terpenting dalam doa adalah iman. Memanjatkan doa kepada Tuhan dapat dilakukan di mana dan kapan saja. Jika dengan iman, maka akan sampai kepada Allah. Bandingkan Yakobus pasal 1 ayat 6 dan Yakobus pasal 5 ayat 16. Yang kelima, jadilah alat bermanfaat di tangannya Tuhan. Suarakanlah kebenaran, tegurlah perbuatan dosa, dan beritakanlah kasih dan kemurahan Allah yang tiada tara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, keadaan dan situasi yang buruk dan kemelut kadangkala terasa seolah berada dalam perut ikan yang tidak ada ruang pergerakan sekalipun. Kekuatan dan tenaga manusia tidak berdaya membebaskan dan mengeluarkan diri dari keadaan yang terjadi. Namun, doa kepada Tuhan akan menghadirkan bukti kuasa Tuhan yang mampu mengubah lembah kekelaman menjadi padang rumput yang hijau, dan mampu mengubah jurang kematian menjadi daratan kehidupan. Karena itu saudara, di mana dan sedang apa keadaan kita saat ini, marilah kita panjatkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan dengan iman, yakinlah bahwa akan sampai kepada Allah. Sama seperti keyakinan Yesus dalam Nats yang mengatakan, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Menoa ragu-ragu baka dedegu, bai tera-tedegu Yehova, bai rugida uge fangadegu, bagosali adeheu ni amonia. Yunus pasal 2 ayat 7. Selamat memanjatkan doa dari perut ikan, dan selamat beraktivitas bersama Tuhan sepanjang hari ini. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, dan kiranya Roh Kudus yang terus membimbing dan mengarahkan kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya Pendeta Agustiar Laian. Ikuti juga tayangan kami yang lain pada channel YouTube atau Facebook Agustiar Laian. Salam Yahoo.